Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BA Channel. Pada kesempatan kali ini, doa dan harapan semoga kita dijumpakan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya diberikan kesehatan limpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa ada halangan suatu apapun. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabat BI Channel, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian nafsu ya. Karena nafsu itu tidak hanya satu, tetapi ada pembagian nafsu dalam kategori-kategori yang sudah dijelaskan dalam firman Allah ataupun dalam kitab yang di sana sudah dibagi menjadi 4. Nah, namun sebelumnya mari kita tidak lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe-nya di BA Channel dengan harapan semoga dapat membangun BA Channel yang lebih baik dan tentunya dapat informasi atau video-video terbaru lainnya. Oke sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nafsu. Nah, kita di bulan suci Ramadan telah ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan nafsu ya. Nafsu untuk apa? Nafsu untuk makan, untuk minum, untuk duniawi, itu ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya untuk direm atau perhatikan betul. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kita untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menahan hawa nafsu tersebut supaya kita tidak seperti waktu-waktu di lain bulan Ramadan. Oke sahabat BA Channel dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan membahas apa itu nafsu ya. Nafsu adalah dorongan atau keinginan yang ada dalam diri manusia. Ya, berarti setiap manusia memiliki nafsu. Nafsu dapat berupa keinginan untuk melakukan sesuatu, baik yang buruk maupun yang baik tentunya. Baik, di sini dijelaskan nafsu itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah nafsu mutmainnah. Oke sahabat BI Channel, ada yang tahu apa itu nafsu mutmainnah? Nah, ini saya jelaskan. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang tenang dan damai, yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah adalah nafsu yang selalu menyesali diri sendiri dan berusaha untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, yang ketiga adalah nafsu amarah. Nafsu amarah adalah nafsu yang selalu mendorong untuk melakukan keburukan dan menjauhkan kita dari sifat kebaikan. Nah, itu namanya nafsu amarah. Mungkin dapat kita tarik nafsu amarah ini nafsu yang penuh dengan angkara murka ya. Karena apa? Untuk melakukan keburukan, selalu melakukan keburukan, tidak suka kalau orang lain itu lebih bahagia daripada kita. Biasanya maksudnya adalah nafsu amarah, makanya disebutnya adalah amarah atau amarah. Itu biasanya dengan hal yang tidak baik biasanya.
nafsu yang didasari dengan kedengkian dalam hati kita. Selanjutnya yaitu ada nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah adalah istilah yang digunakan dalam spiritualitas Islam untuk menggambarkan nafsu yang telah mencapai tingkat kesucian dan kesempurnaan yang tinggi. Nah, ini berarti tingkatan nafsunya sudah tingkat tertinggi. Ya, nafsu sufiyah adalah nafsu yang telah satu mencapai tingkat kesucian dan kesempurnaan yang tinggi. Dua, terbebas dari keinginan-keinginan duniawi dan egois. Wah, kalau kita manusia biasa kan belum bisa, karena apa, keinginan-keinginan duniawi itu biasanya masih sedikit melekat dalam diri kita. Egois mungkin hampir setiap hari. Nah, kalau nafsu sufiyah nggak membahas tentang itu. Jadi nafsu sufiyah ini pokoknya meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, ini terfokus dalam akhirat, yang dipikirkan adalah akhirat, ya. Yang ketiga adalah terfokus pada mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan spiritual. Nah, jadi ketenangan batin, ketenangan jiwa ini sangat melekat di nafsu sufiyah ini. Selanjutnya yang keempat adalah mampu mengendalikan diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh keinginan-keinginan negatif. Nafsu sufiyah adalah tingkat tertinggi dari nafsu dan hanya dapat dicapai melalui apa? Ya kan, harus tahu nafsu ini bisa capai dengan cara apa. Nah, yang pertama adalah latihan spiritual yang intensif, biasanya berzikir, berdoa kepada Allah pada waktu-waktu yang sunyi, sepi, yang bisa menghambakan kita kepada Allah, yang bisa kita berpikirnya kepada Allah, tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas duniawi. Yang kedua, pengembangan kesadaran dan keimanan yang kuat. Berarti ini hubungannya tetap hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pengendalian diri sendiri dan keinginan-keinginan negatif. Jadi tidak sakar dewi, tapi mampu mengendalikan diri. Yang keempat, mencapai tingkat kesucian dan kesempurnaan yang tinggi. Oke. Nafsu sufiyah adalah salah satu konsep yang penting dalam spiritualitas Islam dan dianggap sebagai salah satu tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Selalu berusaha melakukan kebaikan. Pokoknya yang dilakukan adalah kebaikan, dan kebaikan terus. Tidak merugikan orang lain. Nah, bagaimana caranya kita belajar ataupun kita ambil dari kesimpulan ini, dari nafsu-nafsu yang ada 4 bagian ini? Yang pertama adalah menghindari keburukan, jelas. Yang kedua, berzikir dan berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan keimanan kita kepada Allah. Lah, ini sudah jelas ditempa oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk itu mari sahabatku semuanya, kita di bulan suci Ramadan sudah ditempa sedemikian rupa, harus bisa lebih baik, dan kita evaluasi apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita di bulan suci Ramadan berbuat kebaikan, setelah lepas dari bulan suci Ramadan kita melakukan atau kita menyakiti hati saudara-saudara kita di luar sana. Oke sahabat BA Channel, semoga dengan penjelasan ini dapat mempermudah bagi sahabatku untuk menjalani kehidupan ini, dan tentunya mengetahui tentang pembagian-pembagian nafsu. Ternyata nafsu itu tidak selamanya buruk, ternyata ada nafsu yang bersifat kebaikan. Seperti apa? Seperti nafsu sufiyah tadi yang sudah kita jelaskan bersama. Oke sahabat BA Channel, dimanapun Anda berada, terima kasih telah menonton video pada kesempatan kali ini. Sekali lagi jangan lupa berikan like, komentar, dan subscribe-nya di BA Channel. Tentunya banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.